Penambahan kasus positif COVID-19 di tanah air ini belum menunjukkan perlambatan. Bila tak segera dikendalikan, jumlah pasien positif COVID-19 bisa menembus angka 1 juta pasien. Namun pemerintah menuding testing COVID-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Upaya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air ternyata masih jauh dari kata sukses. Meski pemerintah telah melaksanakan program imunisasi COVID-19 nasional yang diawali dengan Presiden sebagai penerima vaksin, nyatanya angka penambahan kasus COVID-19 di tanah air bukannya melambat, namun terus melejit dan hampir menembus angka 1 juta pasien. Dari catatan Satgas Penanganan COVID-19 per hari Minggu 24 Januari 2021, jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 989.262 orang. Sementara pasien sembuh mencapai 798.810 orang. Bila tak segera ditangani, dalam waktu dekat jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bisa mencapai 1 juta orang. Dari data Satgas terungkap bahwa positivity rate COVID-19 nasional mencapai 33,2%, jauh melampaui standar WHO yang mensyaratkan maksimal 5%. Artinya, dari 3 orang di Indonesia yang menjalani tes, 1 diantaranya terinfeksi COVID-19. Terkait angka fantastis ini, pemerintah menuding testing COVID-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Penyebabnya, testing tinggi sebagiannya hanya menyasar pada pihak yang itu-itu saja. Tracking, testing, tracing, isolasinya ya ini. Itu nambal bocornya tuh. Kita harus nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi connect terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1 per 1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Menkes pun meminta agar testing COVID-19 segera diperbaiki. Meski sebagian kewajiban tracing dan testing ada di Kementerian Kesehatan, Menkes meminta semua pihak, terutama kepala daerah yang memiliki kewenangan atas puskesmas, ikut berpartisipasi memperbaiki metode testing. Dengan metode tracing dan testing yang lebih sempurna, pemerintah optimistis penanganan COVID-19 bisa lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.